Namanya Rani, seorang perempuan berusia 28 tahun. Ia menikah dengan Gilang, lelaki. Namanya Rani, seorang perempuan berusia 28 tahun. Ia menikah dengan Gilang, lelaki yang dulu dikenal sebagai sosok penyayang dan pekerja keras. Tapi itu dulu, sebelum semuanya berubah karena kebiasaan buruk yang pelan-pelan menghancurkan rumah tangga mereka. Malam-malam di rumah itu tak pernah lagi sunyi. Hampir setiap akhir pekan dan tak jarang di hari-hari biasa, Gilang mengundang teman-temannya datang ke rumah. Mereka datang membawa botol-botol minuman keras, mengobrol dengan suara keras, tertawa tak beraturan, dan seringkali musik diputar kencang tanpa peduli waktu. Kadang, mereka baru bubar saat azan subuh terdengar dari kejauhan. Rani sering terjaga di dalam kamarnya. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bukan hanya karena suara-suara bising dari ruang tengah, tapi karena rasa takut yang makin hari makin tumbuh dalam hatinya. Ia takut keluar kamar. Bukan hanya karena enggan bertemu dengan orang-orang yang mabuk, tapi karena tatapan mereka. Beberapa teman Gilang sering memandangnya dengan cara yang tak pantas. Tatapan mereka tajam, menelusup seperti pisau dingin. Bahkan ketika Rani hanya sekadar lewat menuju dapur atau hendak ke kamar mandi, ia merasakan pandangan itu mengikuti setiap langkahnya, menyapu dari atas ke bawah tanpa rasa malu. Rani mencoba menyampaikan rasa tidak nyamannya pada Gilang. Tapi setiap kali ia bicara, Gilang selalu mengelak. "Ah, mereka cuma bercanda," katanya sambil tertawa. Kadang-kadang, ia malah terlalu mabuk untuk mendengarkan. "Teman-temanku itu sopan semua, kamu aja yang terlalu sensitif, Ren." Katanya di lain waktu, dengan nada suara mulai meninggi. Rani hanya bisa menghela napas. Ia tahu, suaminya tidak lagi seperti dulu. Dulu, Gilang akan segera mengusir siapapun yang membuat istrinya merasa tidak nyaman. Sekarang, ia malah membela mereka. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, Rani kembali terkunci di kamarnya. Dari balik celah pintu, ia bisa mendengar suara botol-botol bersentuhan, tawa yang keras dan kasar, serta denting musik yang bergetar sampai ke lantai kamarnya. Ia lapar, ingin mengambil makanan di dapur. Tapi ada rasa was-was yang menghantui. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia memberanikan diri membuka pintu perlahan. Langkah kakinya pelan dan hati-hati. Tapi baru saja ia melewati ruang tengah, suara seorang pria menghentikannya. Itu istri lo tulang," Kata salah satu teman Gilang sambil tertawa miring. Tatapan mereka beralih ke arah Rani. Beberapa dari mereka menyipitkan mata, seakan menilai. Rani menunduk cepat-cepat dan berjalan secepat mungkin ke dapur. Tapi telinganya jelas mendengar satu kalimat lain yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Cantik juga ya. Kalau gue yang punya sih udah gue rawat tiap malam." Suara itu diiringi tawa serempak. Gilang tak berkata apa-apa. Ia hanya menyender di sofa dengan wajah merah dan mata setengah tertutup. Mabuk, tidak sadar, tidak peduli. Rani menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis. Ia kembali ke kamar tanpa membawa apa-apa. Perutnya dibiarkan lapar, tapi lebih daripada itu ia merasa martabatnya diinjak dan suaminya bahkan tidak melindunginya. Beberapa hari kemudian, Rani mencoba bicara sekali lagi. Kali ini dengan nada lembut dan penuh harap. "Mas, apa bisa? Setidaknya kalau kumpul jangan di rumah kita. Aku takut, nggak nyaman. Kadang mereka ngeliatin aku aneh. Aku nggak tenang, Mas." Tapi Gilang membalas dengan acuh. "Rumah ini rumah gue juga, Ren. Kalau nggak suka, ya terserah kamu aja." Ucapan itu seperti belati. Hati Rani retak pelan-pelan. Sejak malam itu Rani mulai menyimpan banyak hal dalam diam. Ia tak lagi mengeluh, tak lagi protes. Tapi setiap kali suara gaduh kembali terdengar di malam hari, ia duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong ke dinding. Setiap malam terasa seperti malam penyiksaan, dan rumah itu bukan lagi tempat aman, tapi penjara tanpa jeruji. Setelah semua yang terjadi, Rani akhirnya menyerah pada kehidupan rumah tangganya yang hancur. Ia kemasi pakaiannya,
melipat kenangan pahit dalam diam, lalu pulang ke rumah orang tuanya di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ayah dan ibunya menerima Rani dengan tangan terbuka, meski mereka tidak banyak bertanya. Mereka tahu, luka di hati Rani terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Di samping rumah orang tuanya, ada sepetak tanah kosong yang sudah lama dibiarkan nganggur. Suatu hari, Rani memutuskan untuk membangun sesuatu di sana. Warung kecil, sederhana saja, beratapkan seng dan bermeja plastik, ia namai warung nasi becel Rani. Ia ingin memulai hidup baru, membuka lembaran lain. Setiap pagi ia bangun lebih awal, memasak sendiri, menyusun menu dengan hati-hati. Nasi becel, tempe goreng, tahu bacem, sambal ijo, dan kerupuk udang. Semua rasa dan kenangan masa kecil ia tuangkan dalam masakan itu. Namun hari-hari berlalu, dan warung itu tetap sepi. Kadang hanya 1 atau 2 pembeli, kadang malah tak ada sama sekali. Rani mulai resah, mulai putus asa. Ia berdiri di balik etalas, memandangi jalanan yang tak pernah benar-benar ramai. Ia mulai menghitung kerugian, bahkan tak jarang menangis diam-diam saat mencuci piring. Puncaknya adalah hari itu. Siang yang terik, Rani melihat motor sport melintas di depan warungnya. Di atasnya, seorang pria dan wanita tertawa mesra. Pria itu, tanpa keraguan, adalah Gilang. Sementara perempuan di belakangnya mengenakan baju putih ketat, wajah cantiknya bersinar di bawah sinar matahari. Rani tercekat, dadanya sesak, perutnya mual. Ia bersandar di dinding warung dan air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Gilang tertawa seperti tak pernah menyakitinya. Seakan Rani tak lebih dari bab halaman lama yang sudah ia buang. Malamnya, Rani duduk sendirian di warung. Lampu bohlam menggantung, redup dan berkedip pelan. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat tirai plastik warungnya berkibar liar. Dari bayang-bayang malam, muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya hijau tua, dan bertelanjang kaki. Matanya tajam seperti air laut yang gelap. Aku tahu apa yang kau inginkan, Rani. Ucap perempuan itu lirih, tapi jelas. Rani bergidik. Siapa kamu? Aku adalah Dewi yang dicari para pedagang kecil yang ingin besar. Aku adalah kekuatan yang buat daganganmu laku keras. Tapi semua ada harganya. Aku Dewi Lanjar. Rani menelan ludah. Ia pernah mendengar nama itu. Dewi penguasa Laut Utara. Cantik, kuat, dan haus tumbal. Aku akan bantu warungmu jadi ramai. Tapi setiap keberhasilan butuh imbalan. Tumbal, nyawa manusia yang memiliki ikatan emosional denganmu atau yang pernah menyakitimu. Rani terdiam lama. Dalam pikirannya, wajah Gilang muncul. Tawa mengejeknya. Selingkuhannya, teman-teman Gilang yang suka menatapnya dengan pandangan najis. Semua kenangan itu berputar seperti film. Akhirnya, dengan napas gemetar, ia menjawab, "Aku terima syaratmu. Tapi aku ingin tumbalnya adalah mereka, suamiku, teman-temannya, dan perempuan itu." Dewi Lanjar tersenyum samar. Mereka akan datang padamu sendiri, Rani. Biarkan warungmu menjadi pintu masuk kutukan mereka. Malam itu, angin berhenti. Udara terasa berat. Rani merasa seperti baru saja menandatangani kontrak dengan kekuatan yang tak bisa ditarik kembali. Esok paginya, keajaiban terjadi. Warung nasi becel Rani tiba-tiba dipenuhi pembeli. Dari orang kampung sampai sopir truk, dari buruh pabrik sampai mahasiswa kota sebelah. Semua menyebut rasa nasi becel Rani ngangeni dan bikin ketagihan. Banyak yang datang berkali-kali dalam sehari. Bahkan ada yang membawa keluarga besar. Rani tersenyum. Ia mulai memperkerjakan pembantu, menambah meja, mengganti genteng seng dengan atap permanen. Dalam waktu 2 minggu, warung itu menjadi warung paling laris di seluruh desa. Namun, keanehan pun mulai terjadi. Salah satu teman Gilang ditemukan tewas di kamar kosnya, dengan wajah membiru dan tubuh penuh lebam, seperti dipukuli makhluk tak kasat mata.
Teman lain kecelakaan motor saat hendak mampir ke warung Rani. Kepalanya terbentur aspal hingga meninggal di tempat. Dan yang paling menghebohkan, perempuan yang sering terlihat bersama Gilang ditemukan tewas tergantung di kamar mandi rumah kontrakannya, dengan mata melotot dan lidah menjulur. Gilang sendiri belum tersentuh, tapi malam-malamnya mulai dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat Rani berdiri di tengah warung, tubuhnya menyala seperti api, dan di belakangnya sosok wanita berwajah kabur, bermahkota laut. Setiap mimpi itu datang, Gilang bangun dengan keringat dingin. Ia merasa seperti ada yang mengintainya, menunggunya. Dan Rani, ia tak lagi menangis. Ia berdiri di balik etalas warungnya menyambut setiap pelanggan dengan senyum dingin. Di dalam hatinya ia tahu, masih ada satu tumbal terakhir yang harus diberikan. Dan malam itu, Gilang pun datang ke warung dengan langkah ragu dan wajah penuh tanya. Rani menyambutnya dengan tenang. "Mau makan, Mas?" Gilang menatapnya lama, lalu duduk. Dan pintu warung tertutup pelan dengan suara gemeretak halus. Pertanda, tumbal terakhir telah datang. Rani berdiri di balik etalas warungnya, memperhatikan Gilang yang duduk dengan tatapan kosong. Di wajah mantan suaminya itu terpampang rasa cemas yang semakin membesar. Ia tahu malam ini akan menjadi malam terakhir jika ritual tumbal berjalan seperti yang dijanjikan Dewi Lanjar. Namun sebelum waktu makan malam benar-benar tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan warung. Mesin dimatikan. Dua sosok keluar dengan langkah pelan. Seorang kakek berkumis tebal dan berjas abu-abu, serta seorang nenek berselendang batik. Rani sempat terdiam. Mereka tak seperti pelanggan biasa. Wajah mereka membawa hawa berbeda, seperti menyimpan sesuatu dari masa silam. Pasangan itu berjalan mendekat. Si kakek mendongak ke arah papan nama warung, lalu melirik sekilas ke dalam. Begitu matanya menangkap Gilang yang duduk di salah satu sudut warung, langkahnya terhenti mendadak. Matanya melebar. "Gilang?" Gilang yang sedang menunduk seketika menoleh, napasnya tercekat. "Mbah Cokro?" Dengan tergopoh, Gilang berdiri dan langsung bersimpuh di depan pria tua itu. Tangannya gemetar menyentuh lutut sang kakek. "Ampun, Mbah, aku lagi bingung banget." Bangun, Lang. Ceritakan semuanya. "Dari awal, jangan ada yang kau sembunyikan. Aku sudah mencium bau amis dari tempat ini sejak turun dari mobil." Gilang pun duduk kembali. Di hadapan Rani yang membeku di balik kaca, ia menceritakan semuanya. Tentang pernikahannya yang berantakan, tentang pesta mabuk-mabukannya, tentang rasa bersalahnya, tentang rasa takut yang makin menghantui sejak teman-temannya mati satu persatu, dan tentang mimpi-mimpi buruk yang selalu memperlihatkan sosok Rani dan perempuan bermahkota laut. Mbah Cokro mendengarkan dengan tenang. Matanya menyipit, seperti tengah mengamati sesuatu yang tak kasat mata. Tempat ini sudah dikunci dengan perjanjian kotor. Gumam Mbah Cokro, matanya menatap warung dari ujung ke ujung. Dewi Lanjar telah menancapkan cakarnya di sini. Ini bukan lagi sekadar warung makan, ini gerbang tumbal, dan kamu, Gilang, adalah mangsa berikutnya. Gilang pucat. Nenek di samping Mbah Cokro menggenggam tasbih erat-erat sambil berkomat kamit. "Tapi Mbah, apa aku bisa diselamatkan? Aku benar-benar menyesal. Aku mau tobat. Aku nggak mau mati kayak mereka." Mbah Cokro mengangguk pelan. Masih bisa, tapi kau harus ikuti semua perintahku. Jangan menoleh ke belakang. Jangan bicara pada siapapun kecuali aku. Dan jangan sekalipun menyentuh makanan dari warung ini. Bahkan air putih pun jangan. Di dalam warung, Rani memperhatikan semuanya. Matanya tak berkedip saat mengenali sosok tua itu. "Mbah Cokro?" gumam Rani lirih. Ia pernah mendengar nama itu dulu dari orang-orang tua di desanya. Seorang dukun sepuh, penjaga batas ilmu putih, penghalau pesugihan hitam. Jika seseorang seperti Mbah Cokro sudah datang, berarti ritual tumbalnya terancam gagal. Dan Dewi Lanjar tidak akan tinggal diam.
Malam itu juga, Mbah Cokro memulai tirakatnya. Ia menggambar lingkaran di halaman belakang rumah orang tua Gilang, menancapkan dupa, dan memanggil para perewang leluhurnya. Suara gamelan halus terdengar dari arah hutan. Angin berputar, daun-daun gugur, dan bayangan-bayangan samar muncul mengelilingi lingkaran. Sementara itu, di kamarnya, Rani memandangi cermin. Wajahnya terlihat tenang, tapi dari bayangan cermin, sosok lain muncul, berambut panjang, mengenakan kebaya hijau, dengan mata seperti laut gelap yang dalam. Kenapa kau ragu, Rani? Tanya sosok itu. Tumbalmu hampir sempurna, tapi kedatangan lelaki tua itu akan menggagalkan segalanya. Rani menunduk, hatinya mulai kacau. Sisa-sisa rasa cintanya pada Gilang sebesar debu pun mulai mengusik batinnya. Tapi suara Dewi Lanjar terdengar lagi, lebih tajam. Kalau kau gagal kali ini, maka aku akan mengambil gantinya. Darah keluargamu, ibumu, ayahmu. Kau tidak bisa mundur, Rani. Ini sudah perjanjian. Rani menjerit lirih menutup telinganya. Tapi suara itu menggema di kepalanya, semakin keras, semakin menusuk. Di kejauhan, angin menggulung seperti badai, seekor burung hantu jatuh mati di depan warung. Dan di langit malam, bulan tampak tertutup awan hitam. Perang gaib telah dimulai. Malam ini, tak akan ada yang bisa tidur dengan tenang. Langit malam berubah kelam, awan pekat menggulung menutupi cahaya bulan. Suasana di halaman belakang rumah terasa semakin mencekam. Angin berhenti berhembus. Waktu seolah membeku. Hanya suara napas orang-orang yang menyaksikan kejadian itu yang terdengar berat dan tertahan. Mbah Cokro duduk bersila di tengah lingkaran tanah yang telah ia gambar dengan sebatang kayu cendana tua. Jari-jarinya bergerak lincah membentuk mudra, gerakan khusus dari ilmu leluhur. Mulutnya berkomat kamit, merapal mantra kuno yang hanya bisa dihafal oleh mereka yang sudah menempuh tirakat bertahun-tahun. Tiba-tiba dari ujung hutan, datang bayangan-bayangan hitam melesat cepat. Para perewangan, jin-jin khodam pendamping Mbah Cokro, mengelilinginya. Ada yang bertubuh tinggi besar dengan mata merah menyala, ada pula yang kecil seperti anak-anak, tapi bermata tiga. Mereka berdiri tegak, seperti pasukan yang sudah siap perang. Mbah Cokro menjakan kaki kanannya ke dalam lingkaran. Sebuah ledakan cahaya samar membentuk semacam pusaran energi. Dari dalam pusaran itu, asap hitam perlahan mengepul. Semakin lama, asap itu menebal, membentuk siluet tubuh perempuan. Dan muncullah dia, Dewi Lanjar. Sosok iblis wanita berparas cantik namun penuh kemarahan. Rambut panjangnya melayang-layang, kebayanya berkibar seperti tiup angin gaib, dan matanya menyala hijau terang. Wajahnya menampakkan amarah membara. Kau, Cokro tua, berani sekali memanggilku seperti binatang peliharaan. Suaranya menggema disertai desis yang membuat nyali menciut. Mbah Cokro tak gentar, matanya menatap tajam. Aku memanggilmu bukan untuk menghormatimu, tapi untuk memusnahkanmu. Dengan raungan melengking, Dewi Lanjar langsung melesat. Tangannya berubah menjadi cakar panjang yang menyambar ke arah tubuh Mbah Cokro. Tapi sebelum cakarnya menyentuh kulit sang dukun, para perewangan Mbah Cokro sudah bereaksi cepat. Salah satu jin menjambak rambut Dewi Lanjar, menariknya ke belakang. Yang lain memegangi kakinya. Ada pula yang membelit tubuhnya dengan rantai energi hitam yang bersinar merah darah. Dewi Lanjar meraung. Tubuhnya berontak hebat, tapi para perewangan jauh lebih kuat. Mereka menahannya agar tak bisa melarikan diri. Mbah Cokro berdiri, napasnya berat, kedua tangannya mulai membentuk segel pamungkas. Hari ini, kututup pintu perjanjianmu. Kau tak lagi bisa menyesatkan siapapun. Dewi Lanjar mendesis, wajahnya memucat. Namun, saat kekuatan pemusnah hendak dilepaskan, Dewi Lanjar tertawa pelan. Bodoh,
Kau pikir hanya dengan memusnahkanku, semua selesai? Dengar baik-baik, Cokro tua. Perjanjian tumbal tidak bisa dibatalkan. Sekalipun aku lenyap, tumbal itu harus tetap dibayar. Tiba-tiba, lidahnya menjulur panjang seperti cambuk neraka, menyeruak keluar bagaikan ular yang mencari mangsanya dan melesat ke arah Gilang. Tumbal utamaku tidak akan selamat. Lidah panjang itu melilit leher Gilang dengan kecepatan tak terbayangkan. Gilang tak sempat berteriak, matanya membelalak, tubuhnya terangkat ke udara, dan dalam sekejap, ledakan dahsyat mengguncang halaman. Cahaya hijau dan merah membelah langit. Tubuh Dewi Lanjar dan Gilang meledak bersamaan. Asap hitam menyebar ke segala arah. Para perewangan terhempas, tanah terbelah, dan udara terasa hampa. Ketika semuanya mereda, hanya tersisa keheningan. Rani terduduk di ambang pintu. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia menyaksikan sendiri bagaimana orang yang dulu pernah ia cintai, kini musnah menjadi abu bersama iblis pesugihan yang sempat memberinya kesuksesan semu. Ia melangkah pelan, mendekati Mbah Cokro, lalu bersujud di hadapannya. Maafkan aku, semua ini salahku. Air matanya jatuh satu persatu ke tanah yang masih hangat oleh energi gaib. Tubuhnya menggigil, seolah tak percaya semuanya telah terjadi. Mbah Cokro tak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Ia hanya menatap perempuan itu dalam diam. Dalam hatinya ada duka yang tak bisa ia ucapkan. Kamu salah, Rani. Tapi bukan kamu yang memulai semuanya. Cucu kandungku itulah Gilang. Dia yang menanam benih luka di hatimu. Kau hanya perempuan yang hancur karena menangis lebih kencang. Kau sudah membayar mahal, terlalu mahal. Biarlah malam ini menjadi akhir dari segalanya. Mbah Cokro mengangkat tangannya, menaburkan sesuatu dari kantong kecilnya. Tanah yang hitam itu perlahan kembali padat. Suara jangkrik terdengar lagi. Udara mulai hangat. Para perewangan satu persatu memudar kembali ke dimensi mereka. Dan di langit malam, awan gelap mulai memudar. Sejak malam itu, warung becel Rani ditutup. Tanahnya dipagari dan dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya. Orang-orang kampung hanya berbisik, menyebut tempat itu sebagai tanah tumbal. Rani kini tinggal bersama orang tuanya. Lebih banyak diam, lebih banyak berdoa. Ia menjalani hidup dengan sederhana dan menolak setiap bentuk kesenangan duniawi. Selesai. Sebuah cerita yang panjang, yang semoga saja bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang baru saja saya ceritakan ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.